Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kau telah pimpin kehidupan kami sepanjang malam. Kau menjaga, Kau melindungi, dan Kau telah bangunkan kami pagi ini Tuhan dengan kekuatan yang baru. Kau berikan kami kasih-Mu yang baru, kehidupan yang baru untuk kami boleh nikmati kembali bersama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, pimpinlah kehidupan kami pada hari ini. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami, berkati perenungan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita terambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana dikatakan, "Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan?" Saudara kasih dalam Tuhan, satu tema yang kita renungkan hari ini yaitu jeritan hati. Saudara, dalam bagian ini pemazmur mengingat akan kesusahan hidup yang pernah dialaminya. Bagaimana tekanan, pergumulan, dan kesulitan hidup begitu menekan jiwanya, sehingga ia merasa tak sanggup lagi menjalani kehidupannya dan ia berada di ambang keputusasaan. Saudara, seringkali kita mengalami hal yang sama, bukan? Ketika kita bersusah hati, mungkin karena hutang banyak, mungkin karena penyakit tak kunjung sembuh, pekerjaan belum dapat, kebutuhan banyak, dan dompet sudah menipis, serta masa depan yang tidak jelas, kita berseru kepada Tuhan, dan hati ini menjerit kepada Tuhan, meminta pertolongan. Saudara, dalam keadaan seperti ini, seringkali kita digoda untuk menyerah karena merasa tidak sanggup menjalani kehidupan yang ada. Bahkan kita digoda untuk menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Saudara, pemazmur dalam Mazmur 130 ini tidak berhenti hanya merana dan menjerit mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, tetapi ia melakukan tindakan yang ekstrim, yaitu berharap kepada Tuhan. Dalam ayat 4-8 pemazmur berkata, "Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Saudara, di sini kita melihat perubahan hati dan iman yang ditunjukkan oleh pemazmur dari kesedihan dan ratapan berubah menjadi pengharapan yang memunculkan sukacita. Pemazmur tidak lagi berfokus pada masalah yang dihadapinya, tidak hanya meratap dan menjerit kepada Tuhan, tetapi ia bangkit dan berharap kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu baik, penuh pengampunan, dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saudara, hal yang sama pernah dialami oleh Nabi Yeremia. Di dalam pergumulan, tekanan hidup yang tidak mudah yang pernah dia alami, Yeremia pernah berseru dan menjerit kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan atas apa yang terjadi dan dialaminya. Tetapi ia bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, melainkan ia mengenal Tuhan dengan benar. Ia tahu siapa Allah yang ia layani. Ia tahu bagaimana sifat Allah yang sesungguhnya, bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang menghukum bila manusia berdosa, tetapi juga Allah yang penuh kasih, yang mengasihi umatnya yang berharap kepadanya. Di tengah kesengsaraan hidupnya, Yeremia berkata dalam Ratapan 3 ayat 22-24,
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, bahkan dikatakan selalu baru tiap pagi. Tuhan tidak pernah berubah. Artinya apa? Selalu ada harapan bahwa keadaan yang sedang kita alami sekarang, apapun bentuknya, akan berubah menjadi lebih baik. Saudara, ada satu kata mutiara tentang pengharapan. Dikatakan pada saat kita terjebak dalam terowongan kesengsaraan, pengharapan menunjukkan adanya cahaya di ujung terowongan. Hal itu membuat kita bertahan dan berjuang untuk keluar dari terowongan. Saudara, dasar pengharapan kita ialah Allah sendiri yang penuh dengan kasih setia. Bukankah dalam Roma 8 ayat 35-39 firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali bahwa kasih Kristus begitu besar buat kita. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu penindasan, entah itu kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Bahkan dikatakan baik maut, hidup, malaikat-malaikat, ataupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa dan makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Arti di dalam Kristus kita yang telah percaya kepadanya ada janji dan kemenangan yang indah, yaitu kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, pada saat kehidupan terasa menyakitkan dan semua impian kandas terdampar, tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong kita selain pengharapan. Dan pengharapan dan sumber kekuatan dan semangat bagi kita menghadapi ujian yang begitu berat di dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan kita? Mari terus kita berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan penuh dengan kasih setia. Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Dia akan membebaskan kita, anak-anaknya, dari segala tekanan hidup ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan dan kita berharap, karena kasih setia Tuhan begitu besarnya bagi kehidupan kita. Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mengasihi saudara sekalian. Mari kita jalani hari ini dan kehidupan kita dengan terus berharap hanya kepada Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan sungguh Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang begitu baik, yang penuh dengan kasih dan setia. Kami sadari Tuhan kami begitu lemah, tak berdaya Tuhan kami menghadapi tantangan, tekanan, pergumulan hidup yang begitu berat ini. Itu Tuhan, tolong kami. Pegang tangan kami erat-erat. Biar hanya kepadamu Tuhan kami berharap bahwa masalah kami pasti ada jalan keluarnya. Bahwa masalah kami pasti Engkau akan tolong ya Tuhan. Sakit penyakit kami pasti Engkau akan pulihkan dan sembuhkan. Tuhan, sungguh kami ingin berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa, berkatilah seluruh anak-anak-Mu Tuhan dan berbagai aktivitas yang dikerjakan pada hari ini. Baik yang di kantor, Engkau berkati ya Tuhan. Berkati segala pekerjaan yang dikerjakan hari ini. Biar kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan sekerja kami di kantor. Berkati kami Tuhan sebagai karyawan Tuhan. Kau boleh pimpin kami, baik ada di gereja maupun ada di pabrik ya Tuhan. Engkau juga berkati keberadaan kami sehingga boleh menjadi berkat ya Tuhan. Engkau berkati mungkin kami sedang berlibur Tuhan. Engkau juga boleh menyertai akan keberadaan kami Tuhan. Menikmati berkat yang Tuhan berikan dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Pelihara anak-anak-Mu Tuhan yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Yang sedang bergumul Tuhan di dalam mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan Tuhan. Engkau yang boleh campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus tolonglah. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Menyerahkan hidup, pergumulan kami,
usaha kami, bahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Sebab sungguh hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.